Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya doakan agar kalian selalu sehat setiap hari sehingga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi relasi dan fungsi. Sebelum mempelajari ini, kita mengingat kembali tentang himpunan yang sudah kamu pelajari pada kelas sebelumnya. Masih ingat kan apa itu himpunan? Yaitu kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Dan kamu mesti ingat bahwa dalam menuliskan himpunan itu harus menggunakan huruf kapital ya. Dan antar anggota himpunan ditulis di dalam tanda kurung kurawal, kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Nah, kalau sudah ingat tentang himpunan, sekarang kita lanjutkan tentang relasi. Apa itu relasi? Relasi bisa diartikan sebagai hubungan. Hubungan yang bagaimana yang dimaksud di sini? Yaitu tentunya adalah hubungan antara suatu himpunan ke himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B, yaitu aturan yang memasangkan atau menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Kalau himpunannya dari P ke Q, berarti menghubungkan dari anggota himpunan P ke anggota himpunan Q. Misalkan, A adalah himpunan nama siswa, yaitu ada Andre, Benny, Cika, Dina, dan Endang. Kemudian B adalah himpunan nama ekstrakurikuler, misalnya Pramuka, PMR, Basket, dan Teater. Maka bisa dibentuk relasi atau hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Misalnya relasinya adalah menyukai, gemar mengikuti, memilih, dan sebagainya. Lalu bagaimanakah cara menuliskan atau menyatakan relasi? Nah, cara menyatakan relasi sekarang kita bahas. Ada 3 cara dalam menyatakan relasi, yaitu yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu diagram panah. Namanya diagram panah, berarti ada suatu diagram, kemudian ada tanda panahnya ya. Dari contoh tadi, bisa dibentuk himpunan A, yang mana anggotanya adalah Andre, Benny, Cika, Dina, dan Endang. Kemudian yang kedua, tadi ada himpunan B, yaitu anggotanya adalah himpunan ekstrakurikuler, yaitu anggotanya Pramuka, PMR, Basket, dan Teater. Nah, dari 2 himpunan ini, kita bisa memilih salah satu relasi. Misalkan saya gunakan relasi memilih. Mungkin dalam kegiatan awal di sekolah, kan siswa disuruh mengikuti kegiatan ekstra, dipilih. Siswa disuruh memilih salah satu ekstra yang diminati. Misalnya, Andre memilih PMR. Kemudian Benny memilih basket. Lalu Cika memilih pramuka. Kemudian Dina memilih basket. Dan Dina juga ternyata memilih PMR. Lalu Endang memilih teater. Ini namanya diagram panah. Yang berikutnya adalah dengan diagram kartesius. Dalam diagram kartesius, kita melukiskan himpunan yang pertama, yaitu himpunan A tadi, yaitu dengan garis mendatar atau horizontal. Kita tulis himpunannya yaitu himpunan A. Kemudian himpunan yang kedua, yaitu himpunan B, kita gambarkan dalam garis vertikal atau garis tegak ya. Kemudian anggota-anggotanya kita tuliskan pada garis tersebut. Garis A tadi anggotanya adalah Andre, kemudian Benny, kemudian Cika, Dina, dan yang terakhir Endang. Sedangkan himpunan B, tadi ada anggotanya adalah Pramuka, kemudian PMR, kemudian Basket, dan yang terakhir adalah Teater. Dari 2 himpunan ini, kita samakan ya contohnya, yaitu dengan relasi memilih. Dari diagram panah tadi bahwa Andre memilih PMR, maka kalau dalam diagram kartesius kita buat garis Andre diluruskan dengan PMR, lalu ditandai dengan nokta. Ya, ditandai dengan nokta, Andre lurus dengan PMR. Kemudian Benny
tadi memilih basket, diberi nokta juga. Cika memilih pramuka, diberi tanda nokta. Kemudian Dina memilih PMR, diberi nokta juga. Dina juga tadi memilih basket, diberi tanda nokta. Dan Endang memilih teter, diberi nokta juga. Jadi di sini seluruhnya ada 6 nokta ya. Kalau dihubungkan dengan yang diagram panah tadi, pada diagram panah tadi juga ada 6 tanda panah. Berarti ada 6 yang bisa dihubungkan. Maka di sini ada 6 nokta, maksudnya ada 6 yang menghubungkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Namanya himpunan berarti ingat ditulis dalam tanda kurung kurawal. Dan antar anggota itu ya dipisahkan dengan tanda koma. Ada istilah pasangan, berarti berpasangan dua-dua ya. Kita lihat contoh yang tadi, Andre berpasangan dengan PMR karena Andre memilih PMR. Benny berpasangan dengan basket, ditulis Benny, basket. Lanjutannya Cika, pramuka. Dina, PMR. Dina, basket. Karena Dina tadi kan memilih 2 ekstra yaitu PMR dan basket. Dan yang terakhir Endang, teter. Maksudnya Endang memilih teter. Lalu ditutup dengan tanda kurung kurawal. Dibuka dan ditutup dengan tanda kurung kurawal karena namanya himpunan ya. Sudah saya ingatkan di awal tadi. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya, relasi itu ada yang disebut fungsi atau pemetaan, ada yang bukan. Jadi tidak setiap relasi disebut fungsi atau pemetaan. Yang bagaimanakah yang disebut fungsi atau pemetaan itu? Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota himpunan B. Ingat ada kata setiap, jadi setiap anggota A harus punya pasangan dengan B dan pasangannya harus tepat satu ya. Itu yang dimaksud dengan fungsi atau pemetaan. Sedangkan himpunan A atau daerah itu namanya daerah asal atau domain karena awal dari himpunan, awal yang menghubungkan. Sedangkan himpunan yang B itu disebut kodomain atau daerah kawan. Tidak setiap anggota himpunan B itu kan punya pasangan. Nah, anggota himpunan B yang punya pasangan dengan anggota himpunan A disebut daerah hasil atau ring. Kita lanjutkan. Nah, dari definisi fungsi atau pemetaan tadi, sekarang kita latihan menentukan mana yang merupakan fungsi atau pemetaan dan mana yang bukan ya. Contoh yang pertama, diketahui himpunan P anggotanya A, B, C, D dan himpunan Q anggotanya 1, 2, dan 3. Tadi disebut fungsi jika anggota himpunan domain memiliki pasangan tepat satu dengan anggota himpunan kodomain. Maka yang kita cek adalah domainnya yaitu himpunan P. Kita cek anggotanya satu persatu. A punya pasangan yaitu 2. B punya pasangan yaitu 1. C punya pasangan dengan anggota Q yaitu 3. D anggota P kan ya di sini. Dia tidak punya pasangan. Apakah bisa disebut fungsi? Ingat tadi bahwa setiap anggota P atau daerah asal harus punya pasangan tepat satu dengan anggota Q. Maka di sini relasi yang seperti ini tidak bisa disebut sebagai fungsi. Jadi kesimpulannya bahwa relasi ini adalah bukan fungsi. Alasannya sebab ada anggota himpunan P yaitu D yang tidak mempunyai pasangan dengan anggota himpunan Q. Kita lanjutkan. Yang kedua, himpunan K anggotanya A, B, C, D, himpunan L anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, untuk memeriksa ini fungsi atau bukan, kita lihat anggota K apa L. Ya, kita lihat yang anggota K yaitu domainnya. A punya pasangan yaitu 1, B punya pasangan yaitu 2, C punya pasangan yaitu 3, D juga punya pasangan yaitu 3. Ternyata setiap anggota K punya pasangan tepat satu dengan anggota himpunan L.
Jadi kesimpulannya bagaimana? Maka kesimpulannya yang seperti ini adalah fungsi. Apa alasannya? Karena setiap anggota himpunan K punya pasangan tepat satu dengan anggota himpunan L. Ya, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Himpunan A anggotanya A, B, C, D. Sedangkan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Kita cek anggota himpunan A. A berpasangan dengan 2. B berpasangan dengan 1. C berpasangan dengan 2. C juga berpasangan dengan 3. Kemudian D berpasangan dengan 4. Apakah setiap anggota A mempunyai pasangan? Iya. Dan apakah setiap anggota A itu pasangannya tepat satu dengan anggota B? Tidak kan ya? C, karena C punya 2 pasangan, yaitu 2 dan 3. Maka yang seperti ini adalah bukan fungsi atau bukan pemetaan. Apa alasannya? Sebab ada anggota himpunan A, yaitu C, yang mempunyai pasangan lebih dari 1 dengan anggota himpunan B. Contoh yang lain, sekarang contoh dalam bentuk diagram kartesius. Ada himpunan P yang mendatar, kemudian yang vertikal himpunan Q. Berarti yang mana domainnya? Domainnya adalah yang horizontal atau mendatar, yaitu himpunan P. Kita cek masing-masing anggota himpunan P apakah punya pasangan dengan anggota himpunan Q. Anggota himpunan P yaitu 1, 2, 3, dan 4. 1, kita lihat noktanya itu lurus angka 2, berarti 1 berpasangan dengan 2. 2 berpasangan dengan 4. Kita lihat noktanya lagi ya, ternyata 2 juga berpasangan dengan 6. 3 berpasangan dengan 6. 4 berpasangan dengan 8. Dari diagram ini kita tahu atau kita bisa melihat bahwa anggota himpunan P yaitu 1 punya pasangan, 2 punya pasangan, 3 punya pasangan, 4 juga punya pasangan. Artinya setiap anggota P punya pasangan dengan anggota Q. Tapi jangan lupa dicek apakah pasangannya tepat satu dengan anggota Q. Nah, kita lihat tadi 2 punya pasangan, yaitu berpasangan dengan 4 dan 6. Maka yang seperti ini bisakah disebut fungsi? Yang seperti ini tidak bisa disebut sebagai fungsi atau pemetaan. Jadi yang seperti ini bukan fungsi ya. Kenapa alasannya? Sebab ada anggota P yaitu 2 yang mempunyai pasangan lebih dari 1 dengan anggota himpunan Q. Punya 2 pasangan kan tadi, maka bukan fungsi. Contoh yang kelima, masih dalam bentuk diagram kartesius. Ingat yang kita lihat adalah anggota himpunan C. C anggotanya 1, 2, 3, dan 4. 1 punya pasangan. Berapa pasangannya? 4. 2 juga punya pasangan. Berapa pasangannya? 6. 3 punya pasangan, 6 juga. 4 punya pasangan yaitu 8. Kita lihat di sini bahwa setiap anggota C punya pasangan dengan anggota D. Ya, dan pasangannya tepat 1, ya kan? 1 punya 1 pasangan yaitu 4. 2 punya 1 pasangan yaitu 6. 3 juga punya 1 pasangan yaitu 6. 4 punya 1 pasangan yaitu 8. Walaupun kita lihat di situ 2 berpasangan dengan 6, 3 juga berpasangan dengan 6. 6-nya yang punya 2 pasang tidak masalah, karena 6 adalah anggota kodomain. Karena untuk melihat ini fungsi atau bukan, yang dilihat adalah domainnya, dalam hal ini himpunan C. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya yang seperti ini adalah fungsi. Sebab setiap anggota himpunan C punya pasangan tepat 1 dengan anggota himpunan D. Nah, contoh lain, manakah yang merupakan fungsi? Sekarang dalam bentuk himpunan pasangan berurutan ya. Kita lihat anggota domainnya. Yang di depan ya berarti 1,2, berarti 1 itu anggota domain. 2 berarti anggota ringnya. 1 berpasangan dengan 2. 2 berpasangan dengan 4. 3 berpasangan dengan 6. 4 berpasangan dengan 4.
Nah, setiap anggota domain punya pasangan tepat satu kan ya di sini. 1 punya pasangan, 2 punya pasangan, 3 punya pasangan, 4 juga punya pasangan, dan tepat 1. Angka yang seperti ini bisa disebut sebagai fungsi. Alasannya apa tadi? Yaitu sebab setiap anggota domain mempunyai pasangan tepat 1 dengan anggota kodomain. Contoh berikutnya, masih dalam himpunan pasangan berurutan. Untuk melihat di sini fungsi apa bukan, yang kita lihat kan domainnya atau himpunan yang pertama ya. Kita lihat 3 pasangannya 6, 4 pasangannya 8, 4 juga berpasangan dengan 9, 5 berpasangan dengan 12. Nah, ini ada tanda-tanda ini 4 punya 2 pasangan, 8 dan 9. Yang seperti ini apakah bisa disebut fungsi? Jawabannya yang seperti ini adalah bukan fungsi. Apa alasannya? Sebab ada anggota domain yaitu 4 yang mempunyai pasangan lebih dari 1 dengan anggota kodomain. Apa pasangannya tadi? Yaitu 8 dan 9. Nah, kita sudah membahas beberapa contoh mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi. Dan kamu ingat bahwa fungsi tadi adalah bagian dari relasi. Tidak setiap relasi bisa dikatakan fungsi. Yang dikatakan fungsi adalah misalkan relasinya dari himpunan P ke Q. Maka setiap anggota P harus punya pasangan tepat 1 dengan anggota himpunan Q ya. Nah, sekarang sebagai bahan latihan silakan kamu kerjakan setelah melihat tayangan tadi ya. Saya harap kamu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, misalkan K anggotanya 2, 3, 4, 5 dan L anggotanya 4, 5, 6, 7. Kemudian ditentukan relasinya faktor dari. Pertanyaannya, nyatakan relasi dari himpunan K ke himpunan L dengan 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, kemudian yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, saya harap bisa mengerjakan, tadi sudah ada contohnya yang seperti ini. Yang kedua, tentukan relasi yang mungkin dari himpunan pasangan berurutan berikut. Relasi itu kan bisa bermacam-macam. Nah, dari yang ditulis di sini tentukan yang mungkin. Yang A, dalam bentuk himpunan 2,5, 3,6, 4,7, 5,8 ya. Kemudian yang B, himpunan dari pasangan 2,4, 2,6, 3,6, 4,4 dan 5,5. Soal yang berikutnya. Di sini dalam bentuk diagram panah. Tentukan relasi berikut merupakan pemetaan atau bukan. Berikan alasan yang tepat. Jadi di sini ada 4 gambar. Tentukan masing-masing merupakan pemetaan atau bukan, beserta alasannya. Kenapa kok ini pemetaan atau fungsi? Kenapa kok misalnya ini bukan pemetaan atau fungsi? Nah, cukup sekian dari saya. Kerjakan latihan ini dengan sungguh-sungguh ya. Tetap semangat dalam belajar dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.